Aduh, deg-degan. The best emang tukang gali kubur sanksinya ya. Jadi biar COVID. Nah, ini ya pasti udah sering banyak banget denger. Hai, aku Aas. Ulang. Alhamdulillah, so far udah tahu. Hai, aku Azahra Mairisa atau biasa dipanggil Aas. Aku dari akuntansi reguler 2021. Perkenalkan, nama saya Arsya Bagaskara dari akuntansi internasional 2021. Perkenalkan, nama aku Greget Mitul Gayumukti, aku dari akuntansi reguler 2019. Perkenalkan, nama saya Arda Murtiza Mutali dari akuntansi internasional angkatan 2019. Halo, aku Syediba dari akuntansi internasional 2020. Iya, kenalin, nama aku Nuha, aku dari akuntansi angkatan 2020 reguler. Udah tahu tentang kasus yang kabur karantina belum? Yang influencer perempuan itu kan ya? Oh, tahu. Sudah tahu. Sudah tahu. Udah tahu. Tahu dong. Tadi juga udah baca sekilas tentang beritanya juga, yang terutama bagi yang ini ya, yang viral-viral itu, yang public figure. Jadi gimana sih tanggapan kamu tentang kasus tersebut? Oh, saya sih kaget sih, lumayan kaget. Kayak nggak beretis banget sih. Kayak nggak mencerminkan lah seorang influencer yang berpendidikan, yang mendidik orang lain. Jadi jatuhnya lebih kayak kecewa, kayak nggak percaya gitu sih. Yang bersangkutan sendiri kan public figure yang emang udah besar banget kan. Jadi aku kaget sih lumayan. Dikira aku kayak tokoh masyarakat, kayak masyarakat biasa ya, masyarakat umum itu. Ternyata yang kabur dari karantina itu public figure atau tokoh masyarakat. Jadi ya kayak kecewa aja sih. Jujur dari saya sendiri sebenarnya biasa aja, nggak ada yang kayak kaget atau gimana. Dari awal si Mbak RF ini itu berpartisipasi dalam membantu Satgas COVID-19. Jadi dia itu kayak membuka donasi untuk memberikan APD, kemudian masker, dan kebutuhan-kebutuhan lain yang dibutuhin di saat pandemi ini. Terus pemerintah itu kan udah membuat aturan yang dibuat untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Nah, seharusnya dia itu sebagai influencer kan mencontohkan yang baik ya. Tapi dia justru melakukan sebaliknya. Jadi kayak kaget banget sih. Menurut kamu, tujuan karantina itu apa sih? Tujuan karantina ya jelas untuk menghindari penyebaran COVID di Indonesia ya tujuannya. Jadi kalau misalnya habis dari luar negeri, takutnya bawa virus, jadi harus dikarantina selama 2 minggu kurang lebih, biar kalaupun di dalam tubuhnya ada virus, jadi tuh masa inkubasi virusnya tuh bisa diketahui gitu loh. Karantina ini ditujukan untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Karena kan kalau misalkan kita dari mana-mana, apalagi dari luar negeri kan kita nggak tahu nih apa yang bakal kita bawa. Nah, makanya karantina itu untuk mencegah adanya penyebaran COVID-19 untuk lebih luas lagi. Salah satu sarana pemerintah ya untuk mengendalikan ya dari corona itu sendiri. Jadi diadakan karantina supaya tidak cepat menyebar seperti itu. Biar gampang bahasa istilahnya tuh tracing, gampang nge-tracing. Menurut kamu, kenapa sih seseorang itu bisa kabur karantina? Orang bisa kabur dari karantina sih karena mungkin jenuh ya. Karena dia itu tidak memiliki kesadaran diri gitu loh untuk karantina, terus ketidakpedulian juga tentang kesehatan dia atau kesehatan orang lain gitu sih.
Yang pertama itu bisa dari diri sendiri, dan yang kedua itu dari petugas yang belum melakukan tugasnya dengan baik. Pasti pertama tuh karena malas ya, karantina 2 minggu. Kayak nggak betah lah di satu ruangan sendiri, nggak betah. Ya orang juga di Indonesia, negaranya karena negara termasuk negara demokrasi, terus negara bebas juga. Jadi orang malah kebablasan bebasnya kadang-kadang. Udah ditetapin pemerintah, tapi kadang-kadang juga ngeyel gitu. Apakah karena privilege atau karena adanya kelalaian pengawasan? Bisa dua-duanya, karena kalau misalkan privilege itu kan berarti kan dia mempunyai keistimewaan tersendiri. Nah, dari privilege itu bisa disalahgunakan untuk kayak menyuap oknum-oknum gitu. Jadi kayak untuk disengajakan oknum itu lalai gitu. Semuanya sih, privilege iya, kelalaian iya, kesalahan dari pihak sana-sini juga iya. Kalau dari salah menyalahkan itu sebenarnya kalau dari sudut pandang, kalau ngambil luas ya, general itu semuanya juga termasuk salah. Nah, aku tuh di sini nggak mau nyalain cuma dari Mbak RF-nya aja. Menurut aku dari Mbak RF-nya itu salah. Dia kali ini dia menggunakan privilege-nya untuk hal yang tidak baik. Benar-benar ini tuh nggak baik karena dampaknya tuh luas banget ya. Untuk kelalaian oknum pasti ada. Kan petugas itu seharusnya menjalankan perintah dari atasan dengan baik. Kalau misalkan petugasnya itu menjalankan perintah dengan baik, maka tidak akan terjadi kecolongan kayak gini. Kalau dari saya sendiri itu privilege ya, kalau ini kan kita tahu kan, yang lagi kaburnya itu kan seorang yang bisa dibilang dipandang gitu ya. Jadi menurut saya sih itu privilege juga sih, yang bekerja sama dengan oknum. Dampak apa sih yang bisa ditimbulkan dari perilaku pelanggaran kabur karantina? Ya, COVID nggak bakalan selesai. Terus penyebarannya nggak bakalan kedetek kemana aja. Mungkin ada yang orang tanpa gejala yang menyebarkan ke wilayah lain. Kita kan nggak tahu. Kan kalau misalkan kabur karantina ya itu kan berarti kita nggak tahu nih kita tuh bawa penyakit apa. Nah, mungkin dampaknya itu orang-orang di sekitar dia, di rumah dia, anak dia, ibu dia, bapak dia, suami dia yang ada di rumah pasti bakalan tertular sih. Menurunkan optimisme atau menjadi pesimis kita sebagai warga Indonesia untuk mematuhi protokol juga kan, karena kayak ya yang tadi aku sebutin sih, yang kata ya public figurnya aja kayak gini, apalagi masyarakatnya gitu-gitu. Jadi kan dia influencer, jadi bisa jadi dia itu menginfluence keburukan ke orang-orang lain gitu loh. Banyak orang pikir, dia aja berani kabur, masa aku enggak gitu. Menurut kamu, sanksi apa sih yang pantas untuk orang yang kabur karantina? Cukup denda dan sanksi sosial tuh sudah cukup ya. Sanksi yang jelas sih jelas ya, penjara yang dibuik gitu, penjara yang ditahan. Hukuman yang paling benar sih tergantung dengan yang tertera di aturan. Kalau untuk sanksi yang pantas sih sebenarnya ini aja sih, jadi Satgas Covid. Jadi bantu jadi tukang gali kuburnya. Jadi tukang gali kubur biar ngerasain dia. Katakanlah ada beberapa oknum, tapi ada satu ruangan yang khusus untuk yang pernah kabur. Udah aja yang pernah kena terus kabur dijadiin khusus beberapa ruangan. Yang satu ini kayak katakanlah kabur. Sanksi yang tepat dan paling tepat itu sesuai dengan hukum sih. Kayak kan pemerintah pasti udah membuat hukum untuk yang hal seperti ini kan. Nah, tinggal sanksinya itu nanti pelanggar itu dihukum sesuai dengan hukum yang sudah dibuat oleh pemerintah. Itu menurut aku sanksi yang paling tepat sih. Menurut kamu, pesan apa yang bisa diambil dari kasus ini? Kita tuh jangan menganggap sepele adanya karantina, karena kan kita nggak tahu dampak apa yang bakal kita kasih ke orang lain atau ke diri kita sendiri dari sisi kesehatan maupun sisi hukum. Kalau misalkan kita kabur gitu kan, berarti
kita kan sudah melanggar hukum, terus kita juga nggak tahu kita itu kesehatannya memang benar sehat atau enggak. Jadi menurut aku jangan sepelekan karantina. Udahlah ya, pemerintah mau apa kita ikutin aja. Toh aturan itu juga nggak begitu merugiin buat kita banget. Apalagi kalau misalnya kita udah tahu ada peraturan itu, terus kita tetap nekat buat misal ke luar negeri gitu kan, kita juga udah tau lah resikonya gitu. Ntar kita pulang lagi harus ngapain dan bagaimana. Tapi sebenarnya sih ada dampak positif juga ya, karena setahu saya itu sebelum dari kasus ini tuh kan karantina kan prosesnya lama ya, tapi setelah kasus ini kalau saya tidak salah waktu karantina itu lebih diperpendek. Dari kasus ini kita tuh bisa belajar buat lebih bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Kayak kita kan udah bepergian ke luar negeri nih, jadi kita harus mengikuti peraturan pemerintah dong. Apalagi sebagai warga negara yang baik ya, jadi kita harus mengikuti aturan yang udah ditetapkan pemerintah. Ini kan media ya, media itu kejam, jadi harus kita kontrol dengan baik. Kalau memang sudah menjadi public figure, jadi kamu ibarat kata mau gerak-gerik kemana aja itu pasti diawasin. Jadi harus hati-hati juga jadi public figure. Kita juga jadi masyarakat Indonesia, jangan kayak mentang-mentang dia salah malah kita hina gitu. Ya kita juga ibarat kata introspeksi diri sendiri lah. Emang udah bener, emang diri Anda itu sudah benar-benar mematuhi gitu kan, pasti ada lah. Nah itu diintrospeksi lagi lah gitu. Pas pandemi ini tuh kita diajarin buat lebih memperhatikan orang lain, lebih menurunkan sifat ego kita. Terus pandemi ini pun kayak penilaian kita tentang gotong royong kita. Jadi kita itu masih kurang tentang gotong royong, sama masih nggak peduli terhadap orang lain, kayak gitu-gitu sih masih kelihatan jelas lah untuk saat ini. Pesan-pesan yang bisa diambil lebih ini aja sih, mengikuti protokol kesehatan yang ada, terus juga ngikutin peraturan yang pemerintah udah bikin. Dan juga itu kan pemerintah bikin peraturan ataupun protokol kesehatan kan itu demi kita semua biar terhindar dari paparan virus COVID. Jadi biar COVID-19 di Indonesia benar-benar cepat menghilang, biar kayak negara-negara lain yang udah open mask dan udah terbebas dari COVID. Amin.